Bang mau nanya bagaimana cara agar orang banyak pada nurut dan manut. Kenapa Pak Mas kepingin orang nurut? Nah cerita dulu lah. Kalau pemimpin nggak apa-apa, misalnya kita atasan, kita bos, kita leader, nggak apa-apa. Jangan pula ingin orang nurut, ngatur orang berarti. Saya diamanahi jadi ketua Karang Taruna, tapi pemuda banyak yang idealistis. Energinya harus ada lah Pak Masat. Yang penting jangan ego. Makin ego orang makin gak nurut. Kita gak boleh pakai ego. Leburkan pangkatnya. Ketika pangkat kepemimpinan dileburkan tetapi tidak menghilangkan tugas pimpinan, nah di situ kita bisa membuat orang respect, segan, hormat. Nah, yang penting jangan gila hormat. Dalam bertukar pikiran, bertukar pendapat, ya pakai realistis lah, pakai logika, ngomong pendekatan hati ke hati, ya itu enak. Pasti orang terima. Yang mentang-mentang pimpinan, aku pimpinan, aku harus diikuti, ya itu ego. Banyak melawan nanti orang. Macam Bang Andi lah, aku lepas pangkat, aku merasa guru, aku nggak merasa guru. Justru aku menganggap kalian sahabat dan anggap juga Bang Andi sahabat. Tetapi aku tidak melepaskan tugasku sebagai pembimbing, ya kan. Merasa pembimbingnya itu yang kubuang, tapi tentang tugas pembimbing aku nggak lepas. Nyatanya kan orang tetap respect. Yang penting kita nggak gila hormat. Apalagi jujur, amanah, tegas. Nah itu harus ada. Dulu Bang Andi waktu kerja kapal, aku ABK, aku anak buah. Kapten dan officer tunduk sama aku. Kalau bab kerja ya. Kenapa tunduk? Ya aku bisa diandalkan tentang kerja. Pendapat mereka begini begitu, tapi pendapatku beda lagi. Aku bilang, nah itu cari susah namanya. Ada yang simple kok cari susah, aku bilang kan. Akhirnya aku kasihlah terobosan baru. Oh yang bagus kita lakukan yang begini, aku bilang. Nah ini ideku seperti ini, terserah kalian. Pimpinan kan kalian, gituin aja. Akhirnya mereka nurut. Karena lebih masuk akal, lebih mudah. Nah jadi cara kita ingin mengatur atasan, ingin tunduk sama kita, ya kita tanggung jawab lah. Harus ada tanggung jawab, harus bisa diandalkan. Jujur, ya. Gimana orang mau respect kalau kita nggak jujur? Kita ego. Betul Bang, yang penting jangan egois. Ya benar. Ya Bang, kadang dikasih nasihat dengan hati malah orang lain menilai tidak tegas. Ya. Yang penting yang dinasihati nurut nggak? Kalau nggak nurut berarti betul nggak tegas. Boleh kita pakai hati, tapi mereka nurut nggak? Kalau nggak nurut berarti kita nggak ada power situ. Memang jadi pimpinan tuh harus apa ya? Ibaratnya jangan istilahnya nggak enak. Masih bisa dibina-bina, nggak bisa binasakan. Jadi tegas kita tuh harus ada. Pimpinan nggak tegas macam mana? Kan makna tegas di sini kan nggak perlu marah, nggak perlu ego. Gak perlu ngamuk-ngamuk, ngomong aja pakai hati tapi nyelekit gitu kan. Nah, jadi kan orang juga hati-hati, gak berani semena-mena. Tapi kalau kita terlalu banyak toleransi, banyak maklum, susah, gak cocok jadi pimpinan. Jangan pula kita takut menegur orang, takut kita dibenci. Kebanyakan kita gitu, aku takut Bang, nanti dibenci Bang. Wow, 250.000 dari Muhlis. Pesan, ngopi-ngopi bersama Bang Andi sehat dan bahagia selalu kita semua, amin ya Allah. Wow, udah lama wawunya gak keluar. Alhamdulillah, makasih banyak Pak Muklis, berkah selalu, tambah lagi rezekinya, amin.
Kalau gitu doanya dibalik lah. Gak usah sering-sering ya Allah, yang penting wawunya banyak. Ya kan, gak usah sering-sering pun gak apa-apa, yang penting sekali keluar wow dia. Alhamdulillah. Ya intinya jadi pimpinan harus tegas. Jadi pimpinan jangan takut dibenci. Karena kalau kau jadi pimpinan takut dibenci susah. Gimana anak buahmu nurut? Ya kan? Hari ini memang wow bang. Yaitu contoh yang Bang Andi bilang tadi. Posisikan hati kita di jiwa yang tenang. Kalau hati kita tenang, rezeki mudah datang. Nah, itu kan Bang Adi udah bilang di awal tadi. Ilmu dablek memang harus diterapkan ya. Yang penting mengiris tanpa yang lain terasa diiris. Nah, itu ilmunya. Macam Bang Andi lah, Bang Andi iris kalian. Ku kasih kopi pahit, ku bodoh-bodohi kalian yang sering tuh kadang kalau udah kesel aku bilang bodoh kali. Ya kan, pahit-pahit mulutku kan. Tapi orang nggak merasa teriris, malah orang ketagihan kopi pahit. Ya, ku bilang nggak ada otak, malah ketawa orang. Mencubit orang tertawa, ya itu dia. Jadi kita intinya bukan ego di situ, ya, tapi tegas. Beda ego sama tegas. Pimpinan kelemak-kelemek, macam mana menjadi pimpinan? Yang ada disetir sama anak buah kita. Atau bisa juga kira-kira nggak cocok lagi, lepaskan jabatan itu biar tenang hidupnya. Nggak mau lagi lah bang, aku jadi ketua Karang Taruna bang. Sakit kepala aku bang, banyak nggak bisa diatur. Nah, kau lepas. Nggak usah gila-gila jabatan ya, makanya kasih kepada yang layak gitu aja. Allah Akbar. Dulu saya terlalu bang, waktu kerja proyek main pecat aja, namun kebalik sekarang ya. Kalau dulu main pecat kan karena pakai ego, kalau sekarang kan pakai hati gitu aja. Kadang berpikir begitu, ingin fokus ibadah sama kerja, tapi tetap suka bersosialisasi. Kalau suka happy, jangan suka tapi nggak happy, gimana? Berarti di situ masih cari jabatan. Kalau kita senang dan kita layak, kita happy. Allahu Akbar. Jadi Pak Nasrul sekarang gimana? Jadi pimpinan, main pecat lagi nggak? Udah lebih lembek. Jadi kita dalam mengemban amanah sebagai ketua, sebagai atasan, sebagai pimpinan, jangan merasa power karena punya jabatan, tapi merasalah aku tegas, aku keras. Ini adalah sebagai tugasku sebagai pimpinan. Jadi di situ nggak ada ego ya. Harus ada karisma kita, harus ada energi biar dihargai, biar diikuti. Pimpinan gak ada karisma gimana? Jadi mau tahu ilmunya nih, biar apa yang kita ucapkan orang nurut ya. Kau jangan banyak berdusta. Pimpinan banyak kali bohong ya, pimpinan banyak kali dustanya, siapa yang mau ikut? Iya kan? Nah itu dia, kalau suaramu memiliki energi, kalau kau sudah ngomong orang nurut, nah itu dia, jangan banyak dusta. Bener bang, banyak bohong gak didengar lagi. Ya itu kejujuran itu penting. Karena apa, yang keluar pada lisan adalah pantulan dari dalam, dari hati. Ngomong manis tapi banyak dustanya, siapa yang mau percaya? Tapi kalau kau sebagai pimpinan orangnya istilahnya profesional ya kan, ngomong apa hatinya jujur ya, insya Allah ucapan kita punya energi. Begitu juga kita belajar aja dari rumah. Kau dari rumah pimpinan,
pimpinan sebagai kepala rumah tangga. Banyak bohong, ada bini yang percaya. Ada yang bini mau hormat, kemana mau lagi bini mau hormat. Terus yang kedua, kau keras sama anak, kau nasihatin anak, kau aja banyak gak beresnya, anak mau ikut? Gak mau. Mana ada lagi harga diri kita, mana ada lagi power kita, ya kan? Alhamdulillah benar yang abang bilang, ya itu dia. Sok-sok pimpinan, sok-sok ingin orang nurut, biar orang tunduk. Kau aja banyak bohong ya. Kalau suami saya di proyek nggak dipecat langsung, tapi kalau dia libur nggak dipanggil lagi, ya itu namanya cari aman. Takut dibenci. Itu lebih sakit yang kayak gitu. Seharusnya kita kalau negur orang ya buat orang itu terbuka pikirannya. Apalagi pimpinan, kita guru, kita punya anak didik. Kalau kau nggak ada energi, mana nurut anak murid kita? Ya harus ada power. Jadi power kita tuh dari kejujuran hati kita, hati bersih, jujur. Nah, insya Allah energinya ada. Nah, alhamdulillah sekarang belajar ngebatin bang, banyak diam. Ya yang penting ngebatinnya ada energi, jangan ngebatin kesel. Ngebatin tapi makan hati, mana enak. Aksi baru bicara ya bang, iya. Padahal bang Andi udah buat videonya di channel yang lama itu. Karismatik seorang pimpinan, kita harus memiliki karisma. Ada bang Andi jelasin itu, aduh hilang pula videonya. Assalamualaikum bang Andi, bagaimana cara kita mempertahankan ketenangan jiwa ini? Waalaikumsalam. Jangan banyak pikiran, semakin banyak pikiran semakin gak tenang. Kasih perintah yang jelas, yang suka berubah-berubah, maksudnya jangan suka berubah. Oh ya itu nggak itu tidak apa ya, tidak konsisten namanya. Makanya aku dulu waktu kerja disayang sama kapten, disayang sama officer. Officer tuh kalau di darat leader lah, kepala kerja ya kan. Disayang aku karena apa? Semua kerjaan beres sama aku ya. Bahkan bosun aja, bosun kepala kerja atau mandor angkat tangan nggak bisa, sama aku selesai ya kan. Dulu pernah kami proyek ke Malaka, ke Maman. Jadi ada suatu alat yang dibawa dari darat di welding. Kita mau turunkan di tengah laut. Begitu sampai di tengah laut itu, kita mau pasang kabel bawah laut itu kan. Begitu mau diturunkan nggak ada kren. Bisa kuturunkan tanpa kren. Ya kan, hampir aja balik lagi kami, batal proyeknya. Tapi sama aku kuturunkan itu. Bule-bule itu tepuk tangan semua ya. Kuturunkan pakai cemblok. Nah itu dia, bosun aja angkat tangan. Aku bilang bisa itu kita turunkan, nggak usah panik, ini project jadi nih. Aku bilang gimana caranya dia? Kita tuh ada cemblok itu loh, 5 ton itu, pasang 2 biji. Aku bilang nanti putus bahaya gini gitu. Barang itu kan nggak sampai 10 ton, cemblok 2 biji 10 ton, 5 ton, apa yang susah? Aku bilang. Kami turunkan itu. Nah, jadi ada yang diandalkan dari diriku. Satu, pintar kerja. Kalau kerja selalu beres, selalu ada akal-akal yang orang ini nggak sampai, aku punya ide gitu kan. Makanya kapten nurut, officer nurut. Jadi kita harus ada nilai plus kalau mau dituruti orang. Harus ada yang bisa diandalkan dari diri kita kalau mau orang nurut sama kita. Jangan kok gila hormat.
Kadang kita asik gila hormat, ingin disanjung, ingin dilihat, ingin dinilai, tapi dari diri kita nggak ada lebihnya. Macam mana? Ya baru saya ingat, apa tuh Pak Mas An? Yang mana yang ingat? Terkadang kan banyak pimpinan mau kata dia jadi dengar, kata anak buah nggak mau dia ikut, mentang-mentang pimpinan. Leburkan egomu. Kalau ada pendapat anak buah lebih baik, ikuti. Video tentang pentingnya kejujuran, iyalah. Makanya aku dikasih naik jabatan kan. Andi, kamu pintar kerja, kamu naik ya jadi bosun. Nggak mau aku. Karena apa? Aku mau santai, nggak mau aku banyak beban. Gajinya sedikit aja ya kan. Beda tipis aja dengan ABK. Gaji sedikit, aku mau santai lah, nggak mau sibuk aku. Ditolak, nggak mau aku. Jadi nggak perlu kita gila-gila jabatan, gila-gila hormat. Ngapain? Ya kasihlah sama yang layak lah. Kadang kita ngomong, aku senangnya sosialisasi bang, senang bersosial bang. Ujung-ujungnya apa? Hatimu belum bersih, masih ingin dipandang orang, masih ingin dianggap kamu lebih, masih ingin disanjung. Mana? Yang ada susah sendiri. Ya bang, makin naik jabatan makin sibuk dan stres. Ya iyalah, tanggung jawab makin besar. Jangan dianggap enak jabatan itu. Kalau aku ya simple aja lah. Enak, aku bisa santai, gak banyak beban, gak banyak tanggung jawab. Bukan berarti kita gak mampu, ya kan. Akhirnya gara-gara aku diangkat jadi bosun, aku gak mau, dipanggil lah orang lain, diangkat jadi bosun. Rupanya gak tahu kerja bosunnya, ya kan. Aku dampingi. Karena aku orang lama di kapal itu, banyak yang aku tahu, aku dampingi, aku ajari. Bosunnya sama aku baik kali. Istilahnya banyak dia selamat karena aku ajarin, ya kan. Seneng dia. Kalau dia ada seneng, apa nggak tunduk dia sama aku? Kan tunduk kan. Bos, hari siang bos, jangan main panas lah bos, aku bilang kan. Kita kerjanya di sini aja bos, agak teduh. Nurut dia. Ya kan. Karena apa? Banyak nilai plus yang dia dapat dari diriku. Aku olah-olah lah sedikit. Iya. Bos, panas sekali harinya bos. Janganlah kita main panas. Carilah yang adem. Ya udahlah, besok pagi aja kita kerjain itu katanya. Karena harinya panas sekali. Kita mainnya di tempat dingin. Dah. Nurut ya. Jadi istilahnya ada tolak angsurnya. Kita ada yang kita bisa diandalin gitu. Kalau kau kasih pendapat pasti dia ikut. Ini udah pimpinan, apa-apa nggak bisa, dikasih masukan sama anak buah nggak mau, bikin nyusah anak buah, siapa yang mau? Benci lah kau nanti. Di rumah kan anak Karang Taruna sering ngumpulnya di rumah. Banyak warga bilang udah jadi RT aja, gantiin mertua. Tapi saya nggak mau. Nggak usah lah. Ngapain? Bikin habis kopi, habis gula. Banyak tamu datang nanti. Allahu Akbar. Waalaikumsalam Bu Wayang. Bang Tono, waalaikumsalam. Rosida, waalaikumsalam. Betul bang, jadi sibuk. Ngapain cari-cari masalah, cari-cari kerjaan. Oke, kita jadi pemimpin nih, latih dari keluarga dulu. Sebagai orang tua macam mana, sebagai suami macam mana, sebagai ibu macam mana.
Atau kita kakak, sebagai abang bagaimana, sebagai kakak bagaimana, gitu. Harus ada kita yang tunjukkan. Makanya kayak adik-adikku, kadang nggak ngirim mamaku, marah aku, ngamuk aku. Aku tanyain satu-satu, kau udah setor untuk mama bulan ini? Belum bang, bulan ini banyak pengeluaran bang. Nggak ada cerita setor, aku bilang. Nurut adikku, ya kan? Nggak ada cerita, nggak ada alasan kau. Karena apa? Aku juga banyak bantu, jadi mereka nurut, udah kita contohkan. Akhirnya dilihat rezekiku makin enak. Abang kok enak rezekinya abang ya, ada terus abang ya, makanya kok sama orang tua jangan pelit, aku bilang. Akhirnya nyontoh mereka kan. Jadi kita ingin dituruti ya tunjukkan pembuktiannya, jangan hanya nyuruh aja kita nggak kerjain. Nah, belajar dulu itu jadi pemimpin, jangan gila hormat. Doa minta tenang, nggak naik jabatan, stagnan aja jadinya. Ya udah, makanya jangan terjebak sebab akibat. Kebanyakan kita ingin rezeki lebih. Oh, kalau rezekinya ingin lebih berarti harus naik jabatan. Akhirnya mintanya naik jabatan. Naik. Gimana caranya? Nggak naik jabatan rezekinya meningkat. Itu yang kita minta. Jangan ada sebab. Kalau aku gitu aja. Nggak mau aku terlalu ambisi dunia, harus begini harus begitu. Jangan terjebak sebab akibatnya. Makanya macam Pak Adi kan, kenapa dibilang stagnan? Karena nggak ada lebih gajinya. Jadi merasa ketika naik jabatan gaji lebih, berarti itu kan sebab. Coba cara yang lain. Bolehlah misalnya, oke lah ya Allah, aku gini-gini aja, nggak usah naik jabatan, tapi ada rezeki yang lain ya Allah. Nah, apa usaha, apa buka warung, ya kan? Tapi kadang dimanfaatin bang kalau terlalu ngoyo kerjanya. Janganlah, sesuai prosedur aja kerja. Kita kerja terlalu rajin pun nanti dianggap teman kita menjilat atasan katanya. Rajin kali, betul-betul karyawan budiman katanya ya kan. Nah, dibenci kita sama teman kerja, dianggapnya kita menjilat atasan. Biasa aja, jangan nampak kali. Dengan sesama teman kerja kita oke, dengan atasan kita oke, jadi aman, ya kan. Terkadang banyak kita dimusuhi itu begitu. Kau terlalu rajin kerja, temenmu nggak bisa begitu. Akhirnya ada penilaian yang berbeda. Dibanding-bandingkan kita sama teman yang lain. Temenmu jadi benci sama kamu, dianggapnya kamu menjilat. Jadi biasa-biasa aja lah. Masih terikat sama sebab akibat ya bang? Iya, nggak boleh. Iya, saya cari sampingan bang solusinya. Iya, bagus itu.